Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Penyesalan Datang Terlambat bersama dengan saya Fani Paendong. Injil Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Sekali lagi, tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Sekali lagi di sini katakan, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ingat baik-baik, dikatakan di sini kembali, sebelum ayam berkokok pada hari ini. Engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kekasih-kekasih Tuhan, penyesalan kita selalu datang terlambat ketika dosa sudah dilakukan, ketika pelanggaran sudah kita lakukan. Penyesalan tidak pernah datang duluan, tapi dia akan datang terlambat. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang selalu ingin menjadi number one di dalam segala hal, untuk bertindak, untuk merespon, menunjukkan karakternya di hadapan Tuhan Yesus. Di saat segalanya berjalan lancar dan baik, Petrus bisa dengan mudah mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia adalah pengikut followernya Tuhan Yesus. Tapi setelah keadaan berubah dan semuanya menyudutkan dirinya, Petrus dengan mudah melupakan dan menyangkal semua keberadaan memorinya bersama dengan Yesus, kehadirannya bersama dengan Yesus. Ingat baik-baik Matius 10 ayat 32 katakan, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Penting bagi kita mengingat kembali cerita ini, bahwa kita menjadi pengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tidak hanya dapat dilihat ketika kita ada di gereja, tapi kita dengan iman kita kepada Dia, biarlah orang bisa menilai dan melihat
tutur kata kita, perbuatan kita, sehingga Tuhan dimuliakan. Dan jangan pernah sekali-kali kita menyangkali iman kita, bahkan berbalik kepada iman yang lain. Saya berdoa setiap kita dengan kuat kuasa Roh Kudus bisa mengakui nama Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah Roh Kudus melawatnya,